Barat. Bagaimana cara mengatasi dan memulihkan trauma dimarahi, dijelek-jelekan, disalahkan, disudutkan, dihakimi, dan luka batin yang masih terasa dari orang tua kita sendiri. Sejak masih kecil hingga sekarang masih terus teringat terus ya, artinya sampai dengan dewasa ini. Ini trauma pengasuhan. Hebat, Masya Allah, sudah menemukan bahwa lukanya adalah traumanya dimarahi, dijelek-jelekan, disalahkan, disudutkan, dihakimi oleh orang tua. Nah, itu aja tinggal diangkat. Akui itu sama Allah. Ya Allah, saya pernah dijelek-jelekan. Ya Allah, saya sering dimarahi. Ya Allah, saya sering dihakimi. Saya mau salah, mau benar, saya mah salah aja. Aku bilangnya sama Allah, ya Allah, tidak dengan begini. Kan berdoa gini ya. Tetap konteksnya berdoa, mengatakan itu semua. Apa yang sudah dikatakan oleh TTA ini adalah live review terapi. Tinggal nanti ketika Teteh mengatakan, ya Allah, saya dimarahi, mungkin kebayang emosional imagery-nya bahwa itu waktu saya SMA misalnya, itu waktu saya TK. Nah, itu timeline terapi. Tadi saya bilang, ketika pejamkan mata akan kebayang semuanya. Emotional imagery. Tadi katakan sama Allah, saya pasrah. Tinggal berikutnya ketuk deh energi psikologinya, titik-titik emosinya. Jadi katakan, ya Allah, sakit hati ya Allah, sering dimarahin, ya Allah, diejek, dipermalukan depan umum. Masih ingat waktu itu? Nah, itu Teh ya. Waktu itu waktu aku pulang sama temen-temen dimarahin depan temen. Misalnya gitu. Kan kebayang tuh ya, perasaannya keluar, kejadiannya kebayang, tinggal ketuk titik emosinya. Nah, itu habis. Bismillah. Kapan habisnya? Tiap orang beda-beda. Dicobalah, mau sehari 2 kali, mau sehari 3 kali. Tapi waktunya kalau bisa panjang-panjang. Ya minimal setengah jam lah ya setiap sesinya. Sehari 3 kali lumayan kan, 1,5 jam. Mungkin akan beberapa lapis emosinya hilang. Dan finish, bukan sekedar rilis loh. Saya lagi finish, kan disebutkan waktu SMP, waktu SD. Nah, itu kan disebut waktunya. Bismillah, akan sampai waktunya benar-benar semua luka masa lalu itu secara perasaannya, secara kejadiannya tercabut satu persatu, habis, yang disebut dengan finish. Setelah itu, maka bismillah, kita menghadapi, menjalani hidup ini sudah dengan cuman satu, menjalani perintah Allah. Ya, karena tidak ada perasaan yang membebani, tidak ada ketakutan yang membebani. Jadi cuma satu, saya hidup menjalani perintah Allah untuk ibadah. Di Sukabumi ya, nanya, semakin tambah usia, jadi nggak ada cemburu lagi sama pasangan. Apakah normal? Normal-normal aja Teh. Kalau ketidakcemburuan itu karena kita memang bismillah, insya Allah percaya bahwa pasangan kita memang dalam semua perilakunya dia sudah lillah, sudah karena Allah ya. Jadi ketika melakukan apa-apa tuh dengan bismillahnya tuh memang benar-benar dengan nama Allah gitu kan, dan melakukannya atas nama Allah. Mungkin Teteh sudah banyak melihat perilaku itu pada suamimu. Dia hanya tegak di hadapan Allah, dia hanya berharap penilaian Allah, pahala Allah, tidak butuh penilaian manusia lain, tidak butuh pujian orang lain, tidak butuh dianggap sebagai baik oleh orang lain. Kalau pasangan kita seperti itu, ya wajar dong kalau kita tenang, karena mungkin dia suami yang sudah tahu bahwa yang paling harus dicintai adalah Allah, baru kemudian istri dan keluarga. Dari Bogor, saya menyadari bahwa saya adalah orang dewasa yang banyak sekali keterbatasan, tidak mampu mengungkapkan pendapat, bicara terbata-bata, tidak percaya diri, insecure, pendiam, tidak suka bercerita, jarang sekali untuk memulai obrolan pembicaraan, sehingga membuat hubungan rumah tangga saya menjadi renggang. Kenapa? Suami sampai tidak menyukai saya karena sifat karakter saya, sampai dia menilai saya pencitraan dan manipulatif. Apakah sifat karakter saya itu akibat dari pola asuh yang salah saat saya kecil, Bu? Apakah itu semua penyebab dari mother wound? Dan bagaimana saya untuk merubah karakter? Ini Teh juga sudah memahami bahwa dalam dirinya ada nggak pede kali ya Teh ya, tidak bisa berbicara depan umum, terbata-bata, insecure, pendiam, yang nggak pede poinnya. Pejamkan mata agar terjadi emotional imagery, agar live review terapi, timeline terapi, keluar dengan semuanya, dan kemudian pasrahkan sama Allah. Saya, ya Allah, saya pasrah, ketuk titik emosinya. Tapi satu tadi, jujur, temukan perasaan-perasaanmu apa adanya, bicarakan. Bicara itu buat diri sendiri sebetulnya, tapi juga bicarakan pada Allah. Walaupun Allah Maha tahu, tanpa kita bicara juga Allah tahu kan, tapi kita menyatakan dengan rinci satu persatu itu untuk mengingatkan kita, untuk mengaktifkan neurotransmitter, dibangkitkan semua rasanya, ketuk titik emosinya, terus-terusan berulang sehari 2 kali 3 kali, terus
terus-terusan sampai benar-benar lega. Pasrah aja sama Allah, buat keyakinan bahwa hidup saya memang atas izin Allah, semua yang terjadi atas kehendak Allah. Bismillah. Seperti itu, teteh tidak usah pedulikan bahwa suamimu tidak suka dengan karaktermu. Pasrahkan saja sikap suamimu seperti itu pada Allah. Katakan, ya Allah, suami saya bersikap seperti ini, saya serahkan sama Allah, biar Allah yang menjawab semuanya teh ya. Karena ya belum siap juga tetehnya. Semoga Allah memberi tunjuk harus bagaimana bersikap pada suami yang terlanjur menilai seperti ini. Dari Depok, apa itu luka masa lalu atau inner child? Apa itu anxiety? Apa yang mendorong seseorang anak menyakiti dirinya sendiri bahkan sampai memotong nadinya? Ini berkaitan. Jadi ini sebuah proses pengasuhan, pengembangan, pendidikan dibersamai dengan cara yang kurang tepat, tidak dengan niat menjalankan amanah Allah, tidak dengan niat mencari melakukan harapan Allah, maka akan tergelincir pada harapan dirinya sebagai manusia dan juga mungkin harapan masyarakat ya. Maka sering disebut dia mengembangkan anaknya dengan egois atau egosentris. Karena caranya tidak pada Allah, tentu berpotensi untuk melakukan hal-hal yang kurang tepat. Hal-hal yang kurang tepat inilah yang kemudian melukai pola pengasuhan. Luka-luka dari pengasuhan itu munculnya banyak. Salah satunya anxiety, cemas. Ya, ada juga stres, macam-macam, dan munculnya bisa melalui berbagai macam simptom. Ada simptom emosi yang jadi marah-marah atau jadi sedih, jadi melo, jadi sensitif dan sebagainya, termasuk salah satunya self harm, potong nadi sendiri ya. Ada juga yang munculnya dalam fenomena fisik, misalnya kepala, pusing, migrain, vertigo, sakit leher dan sebagainya sampai ke bawah. Bisa muncul juga dalam perilakunya menjadi teledor, malas-malasan atau menjadi agresi atau keluar atau ke dalam. Bisa juga dalam perilaku pikiran yang susah konsentrasi, sulit belajar, tidak bisa berpikir lagi, bahkan sampai kehilangan makna hidup. Itu adalah simptom-simptom yang muncul dari adanya permasalahan emosi yang tidak diselesaikan. Mungkin sering di-releasing, healing kemana, yaitu reda sementara, namanya juga releasing ya, finish, tidak diambil akar masalahnya, makanya akan terjadi tumpukan lagi, tetap tidak selesai. Banyak teknik, tapi salah satu yang saya kenalkan adalah teknik DEP.